Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi untuk teman-teman yang menyaksikan video ini atau untuk teman-teman yang mencari kontennya itu sesuai dengan judul yang saya terapkan di konten saya. Saya bukan hanya berbicara di Batam. Saya rasa ini juga persyaratan umum pada umumnya gitu di luar Batam gitu. Namun mungkin karena saya kerjanya di Batam dan saya sering melamar pekerjaan di Batam, jadi saya lebih bagaimana cara melamar kerja di Batam begitu. Untuk melamar pekerjaan itu ini dari tingkat menengah ke bawah seperti operator atau karyawan di perusahaan ya, karena untuk melamar seperti HRD, supervisor dan jenjang-jenjang departemen yang lainnya itu yang di atas operator biasanya aplikasinya sedikit berbeda. Operator itu biasanya kita menggunakan map warna merah. Untuk syarat yang pertama itu saya cantumkan menjadi satu, kita harus melengkapi beberapa persyaratan yang wajib dan persyaratan pendukung. Dan kamu harus memfotokopi semua aplikasi asli. Kemudian kamu menyiapkan ada beberapa lembar. Sebagian ada, tidak semua aplikasi itu sama jumlah lembarnya. Ada sebagian kita butuh 2 lembar, ada sebagian butuh 1 lembar. Baik, saya akan menjelaskan seperti biasa saya ngelamar di Batam. Dan aplikasi ini ketika saya memberikan ya ada beberapa perusahaan memanggil dan saya tidak pernah menemukan aplikasi saya itu dikomplain oleh HRD ketika saya interview atau ketika saya tes tertulis gitu. Ini aplikasi ini semua fotokopian ya, jadi kalian jangan nyantumin aplikasi yang asli karena kalian contohnya seperti SKCK, surat kesehatan gitu kan. Kalau KTP sama kakak nggak mungkin kalian cantumin yang aslinya dong gitu. Ini seperti kesehatan dan surat pendukung yang lain karena kalian tidak mungkin hanya ngelamar di satu perusahaan gitu, karena nanti pas interview kalian juga ngebawa yang aslinya untuk menunjukkan kebenaran aplikasi salinan dari yang aslinya gitu. Yang pertama itu kalian menyiapkan map warna merah seperti ini. Kemudian kalian juga menyiapkan fast foto. Biasanya itu untuk fast foto yang digunakan untuk melamar pekerjaan itu 3x4 gitu. 3x4 saya biasanya meletakkan, dan juga saya sering lihat di internet atau teman-teman yang lain juga biasanya meletakkan 2 lembar atau 1 lembar berlatar belakang warna merah begitu. Dan untuk fotonya kan bebas, lebih bagusnya lagi kalian tampil rapi dan berkemeja warna putih. Selanjutnya fotokopi KTP, ini biasanya 2 lembar. Kemudian fotokopi kartu keluarga 1 lembar. Kemudian fotokopi ijazah terakhir kalian, SMA, SMK atau setara SLTA, ini 1 lembar. Kemudian SKCK fotokopiannya 1 lembar. Kemudian surat kartu kuning atau AK1 itu yang kita minta dari kecamatan untuk pencari kerja, surat pencari kerja atau biasa disebut dengan kartu kuning. Contoh suratnya seperti ini kita minta dari kecamatan. Biasanya ngambil ini gratis kan, hanya cukup membawa fotokopi KTP, KK sama ijazah dan juga pas foto. 3x4 untuk foto ini kalian ambil dari kecamatan, ini gratis gitu. SKCK tadi itu kan bisa buat langsung di Polres setempat atau polsek, tapi lebih bagusnya itu langsung ke Polresnya. Biasanya kalau untuk di Batam, pengalaman saya itu karena saya KTP Batam, saya bisa langsung di polsek dan juga bisa langsung di Polresnya, nggak masalah gitu. Namun kalau kamu KTP luar Batam, biasanya itu kamu nggak bisa buat di polsek, kamu harus langsung ke Polres begitu, karena di sana kita membutuhkan sidik jari. Tapi kalau yang di polsek itu kan nggak pakai sidik jari ya. Untuk yang di Polres itu kita membutuhkan sidik jari. Dan juga untuk kamu di luar daerah, contohnya di Batam, kamu dari luar daerah, identitas kamu bukan identitas Batam, jadi kamu harus mengambil surat rekomen dari RT RW setempat di mana kamu tinggal. Surat rekomen ini seperti domisili di mana kamu tinggal, kamu minta dari RT RW untuk surat pengantar membuat SKCK begitu. Dan saya sarankan di sini kalian menghindari calo. Banyak di Batam itu calo-calo membuat kartu kuning, membuat NPWP, membuat SKCK. Tapi saya harap kalian itu menghindari ini. Kenapa? Karena yang dari calo itu biasanya itu SKCK-nya itu palsu men, dan nomornya itu tidak tertera di sana. Kenapa saya bilang sedemikian? Karena
ketika kalian habis masa limitnya SKCK itu, kalian mau perpanjang itu nggak bisa, kalian tidak terdaftar di Polresnya begitu. Jadi saya yakin ini palsu dan kalian saya harap tidak menggunakan ini. Lebih bagusnya kalian lagi menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, pas foto 4x6, fotokopi KK, KTP, ijazah, kemudian surat pengantar dari RT RW atau domisili apabila kalian dari luar begitu. Kalau kalian nggak dari luar atau identitas Batam ya tinggal bawa KTP sama KK aja bisa gitu, sama ijazah gitu. Jadi saya tekankan di sini hindari calo, oke? Dan surat kesehatan ini sangat penting. Dan di sini juga saya perlu tekankan untuk surat kesehatan itu ada batasnya juga, men. Biasanya itu sekitar 1-3 bulan berlakunya surat kesehatan ini. Jadi lebih daripada itu surat kesehatan ini tidak berlaku dan kalian bisa cek kembali. Check upnya itu bukan hanya cek kesehatan doang, cek biasa, tapi nggak kan tensi darah, cek buta warna mata, kemudian cek telinga, cek mulut, gigi, cek badan kan ada penyakit luar atau penyakit dalam, dan kan bahkan ronsen dan cek ya, saya rasa yang pernah cek medikal tahu ya, komplit dari atas sampai bawah itu semua dicek gitu. Jadi sebenarnya itu selain daripada untuk persyaratan, itu juga untuk perkembangan kesehatan kalian bisa tahu, men. Karena biasanya itu dokternya itu apabila menemukan hal-hal yang tidak wajar di anggota tubuh kita atau penyakit yang baru muncul, dia akan memberitahu ke kita dan dia akan memberitahu selanjutnya kalian itu konsultasinya kemana bagusnya begitu. Ini juga cukup penting ya, NPWP. Saya juga pernah berpengalaman di perusahaan, saya tidak memiliki NPWP dan perusahaannya minta NPWP. Saya berpikir kalau kena NPWP ini seharusnya bisa menyusul gitu, ketika kita sudah diterima kerja kita bisa membuat gitu. Tapi perusahaannya mempermasalahkan ini karena saya nggak ada NPWP. Jadi saya pikir NPWP ini sangat penting. Jadi NPWP ini seperti ini untuk pajak kalian, karena di Batam itu rata-rata perusahaan itu gaji untuk karyawannya itu di atas UMK Batam. Jadi wajib kena pajak gitu. Jadi saya sarankan buat NPWP ini sangat penting untuk dilengkapi ini. Selanjutnya kalian juga bisa mencantumkan SIM. Kenapa saya bilang dapat mencantumkan SIM? Karena di Batam itu rata-rata perusahaannya safety untuk karyawannya ini sangat diperhatikan gitu, dan perusahaan itu tidak mau terjadi apa-apa bagi karyawannya. Mohon maafnya, apabila terjadi kecelakaan karyawannya tidak memiliki SIM, ini akan menyangkut ke perusahaan, dan asuransi juga masih ada sangkutnya dengan perusahaan. Kenapa? Asuransi dari perusahaan kita bekerja itu mereka menanggung ketika kita pergi kerja dan pulang kerja. Itu asuransi perusahaan ketika kita mengalami kecelakaan gitu. Apalagi kita mengenakan baju perusahaan yang kita tempat kerja. Jadi perusahaan itu menginginkan dan mewajibkan, biasanya di Batam itu mewajibkan karyawannya memiliki SIM. Sebenarnya bisa nyusul, tapi apabila kalian memiliki SIM, alangkah baiknya kalian cantum SIM tersebut juga di aplikasinya gitu. Apabila kalian tidak ada SIM, nanti setelah kalian kerja kalian bisa melengkapi ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun untuk memperbunda urusan ketika kita kita tidak minta musibah, tapi kita tidak tahu musibah itu bisa menimpa siapa saja, dan kita bisa mengantisipasi dalam penanganan itu gitu. Jadi kan harus melengkapi itu untuk asuransikan. Dan saya rasa ini bukan untuk asuransi perusahaan saja, dari Jasara Harja aja kan harus memiliki SIM. Jadi kalau kalian nggak punya SIM, gimana mau ngurus asuransi dari Jasara Harja gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman kerja. Ini saya rasa pengalaman kerja ini sangat penting ya. Kenapa? Ini pengalaman kerja ini kan bisa seperti pengalaman kerja, experience work kalian, ataupun sertifikasi kalian magang gitu. Ini sangat penting sekali. Ini perlu dicantumkan di setiap kan meng-apply job gitu. Ini aplikasi sipil kalian, ini aplikasi kependudukan kalian. Kemudian kalian juga harus melengkapi beberapa aplikasi lamaran seperti surat lamaran kerja. Di sini saya tekankan contoh suratnya seperti ini. Saya rasa kalian tahu semua surat ini. Surat lamaran kerja ini saya tekankan di sini, jangan sekali-sekali kalian mengetik
surat lamaran seperti ini. Saya menganjurkan di sini kalian membuat surat lamaran kerja tulis tangan. Kenapa saya tekankan kalian harus menulis surat lamaran ini? Karena ada poin penting di sini, HRD bisa menilai dari segi tulisan kalian gitu. Jadi ada poin tertentu dari tulisan kalian. Jadi saya harapkan kalian itu membuat surat lamaran kerja itu tulis tangan begitu. Kemudian riwayat hidup. Kalau riwayat hidup biasanya ada dijual surat riwayat hidup, atau kalian bisa mengetik. Kalau untuk surat ini, contoh suratnya seperti ini. Surat lamaran kerja itu kan biasa buatnya dari double folio ya, kertas double folio. Jadi kan bisa selipkan surat aplikasi yang lainnya itu di tengah-tengah surat double folio. Jadi HRD itu ngebaca surat lamaran kerja kalian dulu, dibaca, baru setelah itu mengecek surat-surat seperti kependudukan kalian, pendidikan kalian, dan juga pengalaman kalian. Baik, setelah tersusun rapi seperti ini, kalian langsung masukkan ke map warna merah. Kalian buat di map, itu nama kalian, kemudian nama, biasanya saya ngebuat itu nama, alamat, nomor handphone, dan jurusan yang kita lamar atau bagian yang kita lamar, departemen apa begitu. Jadi kalian bisa langsung kirim ke perusahaan yang kalian ingin masuki. Namun ini juga saya menekankan di sini, untuk mengirim lamaran kerja itu alangkah baiknya kalian ada mendengar bahwasanya perusahaan itu menerima karyawan, menerima operator. Jadi kalau sebagian untuk perusahaan yang nggak ada tertulis menerima karyawan, perusahaan itu juga menolak lamaran kalian, terkecuali jurusan tertentu ya, seperti teknisi, maintenance, atau QC. Biasanya mereka menerima, tapi kalau operator, karyawan lainnya, operator lah gitu, itu kalau nggak ada lowongan mereka nggak menerima lamaran. Jadi saya sarankan di MAF itu kan juga nggak usah dulu ngebuat nama perusahaannya. Semisalnya perusahaan itu, Pak ada lowongan, oh ya bisa silakan, jadi baru kalian buat nama perusahaannya. Oh ya, saya lupa ngejelasin di KTP tadi ya. Apabila kalian belum punya KTP elektronik, ini bisa menjadi problem ketika kalian melamar pekerjaan, karena rata-rata perusahaan itu meminta KTP yang sudah elektronik. Bahkan dulu saya ketika belum ada KTP elektronik itu menjadi problem, dan saya pernah ikut interview, tapi karena KTP saya nggak elektronik, saya nggak bisa keterima. Jadi saya saranin teman-teman yang ingin ke Batam atau teman-teman yang udah di Batam untuk memperbaiki surat kependudukannya, khususnya KTP, segera dilakukan untuk perekaman di kecamatan, dan kalian minta pengurusan KTP untuk beralih ke KTP elektronik begitu, karena ini sangat penting, perannya penting banget di perusahaan gitu, karena rata-rata perusahaan itu meminta KTP yang sudah elektronik. Ini aplikasi udah tersusun semua, kalian tinggal kirim saja. Bagi kalian tinggal menunggu hasil dari perjuangan kalian. Ini nggak langsung biasa 1-2 minggu ya, ini bisa berbulan-bulan kalian dipanggil ya. Kalau rezeki kalian, biasanya kalau perusahaan itu membuka lowongan kerja, hitungan hari juga udah dipanggil gitu. Tapi ya kalian harap bersabar 1-30 hari biasanya begitu. Dan yang terpenting ketika kalian ngelamar pekerjaan di Batam itu, kalian harus selalu memantau peluang untuk bisa mengajukan lamaran kerja, atau peluang kalian bisa ngelamar di perusahaan itu. Kalian bisa join di grup-grup Instagram. Biasa di Batam itu ada lowongan kerja Batam, itu banyak banget di Instagram. Kalian bisa join, dan juga kan itu setiap jumpa mereka yang mencari lamaran kerja, kalian bisa change atau tukar kontak WhatsApp untuk selalu memantau atau bertanya masalah lowongan kerja. Biasanya kalau ada lowongan kerja, teman-teman di Batam itu pada upload ke Instagram, pada upload ke Facebook. Jadi kan diharapkan untuk join di Instagram lowongan kerja, atau Facebook, atau WhatsApp grup tertentu khusus untuk nge-upload lowongan pekerjaan terbaru begitu. Dan juga kan bisa mengumpul di sisi, tapi saya tidak nyaranin kalian kumpul di sisi ya. Batam itu sisinya seperti ini nih, contoh rame banget nih orangnya. Jadi saya sebenarnya nggak nyaranin kalian di sini ya. Terkecuali memang kalau di sisi itu ada penerimaan, itu biasanya juga jauh hari kita udah tahu bahwasanya ada penerimaan dari PT ini, syaratnya ini gitu. Jika ingin kalian mendapatkan pekerjaan lebih cepat, saya harap kalian bisa muter-muter, yang punya motor sih, atau bisa nebeng lah sama teman gitu, untuk mencari pekerjaan. Dan jangan pernah sungkan
menanyakan ke security ada lowongan apa tidak, karena bisa jadi di perusahaan itu tidak tercantum, tidak ada pemberitahuan ada lowongan, namun perusahaan itu membutuhkan jurusan-jurusan tertentu seperti teknisi, QC atau segala macam. Biasanya kalau memang perusahaan itu membutuhkan, lamaran kita diterima. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyimak video ini. Saya harap video ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang berada di Batam atau yang ingin ke Batam untuk mempersiapkan lamaran pekerjaannya. Dan mungkin video ini juga tidak terlalu lengkap. Teman-teman boleh buka di Google cara membuat lamaran kerja atau syarat-syarat lamaran kerja, tidak masalah. Saya hanya memberikan gimana ya, hanya memberikan pengalaman saya, hanya memberikan mungkin ini dari teman-teman yang lain yang biasanya kita melamar pekerjaan dengan aplikasi seperti ini. Baik, saya Bang Raffi, terima kasih untuk waktunya, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk perkembangan channel ini supaya saya bisa selalu memberikan info-info terbaik untuk kalian semua pastinya tentang job. Terima kasih, bye bye.